Memperkuat daya tangkal generasi muda dari ancaman paham radikalisme dan terorisme, BNPT bersama Pepadi menggelar Festival Dalang Anak Nasional ke-17 tahun 2024. Untuk bentengi pelajar di Sulawesi Selatan dari pengaruh paham intoleransi, kekerasan, dan bullying di lingkungan sekolah, BNPT menjalankan program Sekolah Damai. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menerima kunjungan kerja dari delegasi Rusia untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia di bidang penanggulangan terorisme. Halo, apa kabar Sobat Damai? Anda kembali menyaksikan BNPT Update yang menyajikan rangkaian informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bersama saya, Rizka Alfiana, dan inilah BNPT Update selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama, perkuat daya tangkal generasi muda dari ancaman paham radikalisme dan terorisme. BNPT bersama Pepadi menggelar Festival Dalang Anak Nasional ke-17 tahun 2024. Kentang lambat dengan putih November 2024 pukul 10.2027 saya nyatakan dibuka. Dalam rangka membentengi generasi muda dari ancaman paham radikal terorisme, BNPT bersama Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi menggelar Festival Dalang Anak Nasional ke-17 tahun 2024. Digelar pada 4 November 2024 di Gedung Pewayangan Keutamaan Jakarta Timur, kegiatan ini dinilai penting mengingat generasi muda merupakan salah satu kelompok rentan terpapar oleh paham radikal terorisme. Melalui kegiatan ini, BNPT bersama Pepadi mengajak generasi muda untuk melestarikan kesenian wayang di kalangan generasi muda. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan moral yang dapat memperkuat karakter kebangsaan. Hadir membuka acara, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Rudi Widodo, menyampaikan bahwa Festival Dalang Nasional merupakan upaya BNPT dan Pepadi dalam upaya meningkatkan pemahaman nilai budaya untuk menangkal paham radikal dan terorisme pada generasi muda. Yang dilaksanakan kita sekarang ini bagian dari pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan kepada perempuan, remaja, dan anak. Kemudian juga kita ingin menyampaikan pesan-pesan bahwa anak kita ini perlu kita jaga. Perlu kita jaga anak-anak kita. Perlu kita didik dan perlu kita bekali dengan bekal-bekal yang ada. Diberikan pengetahuan agar mereka sadar. Tentunya perlunya suatu untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan, menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme, nilai patriotik dari hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terpercaya. Seperti di BNPT, kita mempunyai indeks potensi radikal dan indeks radikal terorisme. Kemudian dari IKHEP 2023, BNPT, kemudian dari Setara Institute. Disampaikan semuanya, menyampaikan bahwa tingkat intoleransi anak-anak muda sekarang sudah sangat memprihatinkan, mulai meninggi, sedangkan tingkat toleransi juga sudah mulai menurun. Sedangkan yang radikal juga naik dari tahun ke tahun. Ini yang harus kita berantas. Ini menunjukkan fenomena bahwa gerakan-gerakan tersebut tetap masih ada, Bapak-Ibu sekalian, tetap masih muncul di bawah permukaan.
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pedalangan Indonesia Pusat, Tumiono, menyampaikan bahwa Festival Pedalangan Indonesia merupakan salah satu upaya pendampingan generasi muda dalam menangkal ancaman ideologi terorisme melalui peningkatan pemahaman nilai budaya. Lalu lintas informasi begitu serem dan kita tidak tahu antara mana yang benar, mana yang salah, sehingga kita harus mendampingi para generasi muda kita untuk memilahkan mana yang bisa kita pilih menjadi panutan, mana yang tidak boleh menjadi panutan kita. Sehingga pagi ini Pak Deputi, bagian dari prosesi itu animonya begitu kuat kontestasi pedalangan ini dalam rangka membangun, nguri-uri, menjaga peradaban yang kita punyai dari waktu ke waktu. Festival Dalang Anak Nasional merupakan sebuah ajang tahunan yang rutin digelar setiap tahunnya. Pada tahun ini, festival tersebut diikuti oleh 28 peserta yang sudah diseleksi secara nasional, baik di tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi. Diharapkan dengan adanya festival ini, generasi muda dapat membawa pesan perdamaian, toleransi, dan kebinekaan. Selain itu, festival ini juga diharapkan mampu mencegah dan menangkal paham radikal ekstrim dan terorisme sejak dini. Untuk membentengi pelajar di Sulawesi Selatan dari pengaruh paham intoleransi, kekerasan, dan bullying di lingkungan sekolah, BNPT menjalankan program Sekolah Damai. Dan berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 100 guru dan 300 siswa di Makassar, Sulawesi Selatan mengikuti kegiatan program Sekolah Damai bertema menumbuhkan ketahanan satuan pendidikan dalam menolak paham intoleransi, kekerasan, dan bullying. Digelar pada 6 hingga 7 November 2024 oleh BNPT, kegiatan ini diisi dengan sosialisasi dan dialog antar guru dan siswa tentang bagaimana menghindari kekerasan dan intoleransi. Selain itu, dalam kegiatan ini juga diisi dengan lomba melukis untuk mengembangkan kreativitas para siswa. Kegiatan ini disambut baik oleh para siswa, salah satunya adalah Khairunisa. Dirinya berharap program Sekolah Damai dapat menumbuhkan kesadaran para pelajar tentang bahaya paham kekerasan. Menurut saya, acara Sekolah Damai dari BNPT ini sangat bagus karena sebagai sudut pandang saya sebagai seorang remaja, saya tahu bagaimana parahnya bullying di sekolah, bagaimana parahnya perundungan di sekolah, dan bagaimana dampak-dampaknya kepada korban. Oleh karena itu, melalui sosialisasi dan segala seminar serta konten-konten positif yang diberikan, saya berharap semoga teman-teman remaja, teman-teman siswa, teman-teman santri-santri yang ada di seluruh Indonesia dapat mengetahui bahwa bullying, perundungan, radikalisme, dan segala bentuk kekerasan kepada sesama itu perbuatan yang sangat tidak baik. Program Sekolah Damai ini juga mendapat apresiasi oleh para guru. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mengantisipasi masuknya paham intoleransi dan radikalisme di lingkungan sekolah. Ya, dari pelatihan ini kita sangat wow ya, banyak yang menghadir dari berbagai sekolah. Di sini kita berkumpul untuk membahas tentang yang suatu urgensi ya, terkait tema juga intoleransi, terorisme, dan sebagainya. Itu sangat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya, terutama dalam hal mencegah ya anak-anak kita ini tidak terpapar di ini. Jadi saya rasa secara keseluruhan kegiatan ini sangat bagus dan mungkin bisa dilanjutkan ke tahap yang lebih rinci mungkin. Sementara itu, Direktur Pencegahan BNPT, Profesor Irfan Idris mengungkap, program Sekolah Damai menjadi salah satu program unggulan BNPT dalam upaya menanamkan nilai-nilai perdamaian untuk membentengi generasi muda dari paparan paham kekerasan dan intoleransi. Jadi satu dari program unggulan Kepala BNPT yaitu Sekolah Damai menggalang para guru-guru SMA di sekitar Kota Makassar, kemudian beberapa ada ratusan juga 300 sampai 500-an siswa-siswi yang sedang menyimak materi-materi bagaimana mereka kita cerahkan untuk menghindari yang namanya bully, kekerasan, dan intoleransi. Perlu kita tanamkan nilai-nilai perdamaian. Ini bagian dari pencegahan tentunya karena Undang-Undang Nomor 5 2018
sudah menegaskan 3 hal pencegahan, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Kita harus counter anak-anak generasi muda sekarang menjadi sasaran, bahkan ada yang menganggap bunuh diri itu sebagai passion. Sudah ada beberapa kasus dan tentu di banyak negara juga ada yang melakukan ini. Jadi tidak lagi terkait dengan apa misi teroris selama ini, tetapi jika itu dibiarkan, itu yang sesuai dengan misi para teroris. Bagaimana menghancurkan generasi muda sebagai harapan bangsa. Ya, jadi ini kita lakukan penguatan, tentu penguatan mental, penguatan wawasan, penguatan spiritual, penanaman nilai kepada generasi muda. Diharapkan, kegiatan kolaborasi antara BNPT dengan Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Sulawesi Selatan, Kanwil Kemenak, dan Duta Damai dapat menumbuhkan kepedulian anak muda untuk menolak paham intoleransi, memiliki keinginan untuk melakukan perubahan, dan memelihara nilai kemanusiaan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menerima kunjungan kerja dari delegasi Rusia untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia di bidang penanggulangan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menerima kunjungan kerja dari delegasi Rusia pada 12 November 2024 di Jakarta. Kunjungan kerja ini merupakan upaya penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia di bidang penanggulangan terorisme. Dalam kunjungan kerja ini dihadiri oleh pimpinan delegasi Rusia, Vladimir Belavin, didampingi Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Telsenov, dan diterima langsung oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol Ibnu Suhendra, beserta pejabat dari BNPT lainnya. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak melakukan pertukaran pandangan dan informasi terkait isu terorisme dan penanggulangannya pada kedua negara. Hal ini dilakukan sebagai langkah dalam menciptakan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi ancaman terorisme. Jalinan kerjasama dalam penanggulangan terorisme antara Indonesia dan Rusia ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas di lingkup regional maupun global. Perkuat kolaborasi multi pihak dalam pencegahan terorisme, BNPT bersama The Habibie Center perkuat strategi kolaboratif dan meningkatkan kohesi sosial untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Dalam rangka memperkuat kolaborasi multi pihak dalam pencegahan terorisme, BNPT dan The Habibie Center berkomitmen membangun strategi kolaboratif dan meningkatkan kohesi sosial. Hal ini dibahas dalam forum diskusi pada 13 November 2024 di Jakarta. Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisnayudanto, menyatakan bahwa dengan kohesi sosial yang kuat, menjadi penangkal pengaruh paham yang disebarkan oleh kelompok teroris. Dirinya juga mendukung berbagai program yang dikembangkan oleh The Habibie Center yang mengedepankan kolaborasi multi pihak dan mendukung kohesi sosial. Kita sama-sama meyakini bahwa dengan adanya kohesi sosial yang kuat, masyarakat dan individu tidak akan mudah dipengaruhi oleh berbagai aktivitas kelompok teroris yang memang selalu mencoba menggerus kohesi sosial tersebut. Terkait hal ini, BNPT menyambut baik program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bertajuk Program Psikososial untuk Poso yang Lebih Kuat atau yang kita kenal dengan Pro Posoku. Program ini dikembangkan oleh The Habibie Center bekerjasama dengan Sasakawa Peace Foundation. Program Pro Posoku ini menjadi salah satu program yang mengedepankan kolaborasi multi pihak dan mendukung kohesi sosial, khususnya di Poso. Salah satu inisiatif yang dikolaborasikan dengan BNPT adalah pelatihan bagi para pelatih atau training of trainers. Program ini dirancang secara strategis untuk membangun kapasitas individu dalam melaksanakan reintegrasi sosial melalui metode psikososial yang kuat. Sementara itu, Direktur Eksekutif The Habibie Center, Muhammad Hasan Ansori, juga menilai bahwa kolaborasi multi pihak diperlukan dalam penanggulangan terorisme, mengingat persoalan terorisme bukan menjadi isu eksklusif kelompok tertentu. Jadi kita ingin memastikan bahwa persoalan penanganan daripada terorisme ini itu melibatkan semua elemen ya negara, ya pemerintah,
civil society, akademis dan sebagainya itu harus menjadi bagian. Inilah World Society, dan faktanya bahwa pendekatan World Society Approach inilah inisiatif yang paling sukses ya. Karena persoalan terorisme itu bukan isu eksklusif kelompok tertentu, tapi itu adalah bagian apapun yang terjadi dampaknya masyarakat dan kita semua. Melalui forum diskusi ini diharapkan semakin memperkuat kerja kolaboratif seluruh pihak dalam penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tanah air. Dalam upaya meningkatkan keamanan fasilitas publik dari ancaman tindak pidana terorisme, BNPT menggelar rapat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta sejumlah pengelola fasilitas publik. Kegiatan tersebut menjadi sarana diskusi dalam mengidentifikasi potensi ancaman guna mendukung perumusan strategi yang lebih efektif dalam melindungi fasilitas publik dari ancaman terorisme. Dalam rangka meningkatkan pelindungan sarana dan prasarana fasilitas publik dari ancaman tindak pidana terorisme, BNPT melalui Direktorat Perlindungan melaksanakan rapat koordinasi dengan kementerian lembaga, pemerintah daerah, serta sejumlah pengelola fasilitas publik di Indonesia. Digelar pada 13 dan 14 November 2024 di Bali, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi seluruh pihak terkait dalam upaya menjaga keamanan dan keselamatan fasilitas publik yang rawan menjadi target terorisme. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong seluruh pengelola fasilitas publik agar menerapkan standar minimum pengamanan fasilitas publik sesuai dengan pedoman Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020. Dalam kesempatan ini, Direktur Perlindungan BNPT Brigjen Pol Imam Margono menyatakan bahwa rapat koordinasi ini menjadi sarana diskusi dalam mengidentifikasi potensi ancaman guna mendukung perumusan strategi yang lebih efektif dalam melindungi fasilitas publik dari ancaman terorisme. Dirinya juga menyampaikan bahwa BNPT telah berhasil mendirikan lembaga sertifikasi profesi atau LSP untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional, terlatih, dan tersertifikasi dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Jadi kegiatan hari ini kita melibatkan stakeholder yang berkaitan dengan fasilitas publik. Kita undang semuanya, ada yang dari kementerian, ada yang dari provinsi, beberapa provinsi, ada dari asosiasi yang ada di sini. Wah, harapan saya banyak. Jadi dengan adanya sosialisasi ini nanti kita akan lebih mengetahui dari masing-masing stakeholder itu tentang apa sih yang akan mereka lakukan sehingga peran BNPT di Subdit Pamling itu bisa kita berikan kepada mereka dan lebih terarah nanti kegiatannya. Khususnya juga kita juga memberitahu kepada mereka bahwa BNPT sudah berhasil mendirikan LSP oleh Kasubdit Ofit dan Pamling yang itu bisa menjadi manfaat bagi stakeholder itu. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan sertifikat penerapan pedoman pelindungan sarana prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme kepada seluruh pengelola fasilitas publik yang telah menerapkan pedoman pelindungan sarana prasarana fasilitas publik sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020. Sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, kami akan menghadirkan rangkuman informasi kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di berbagai wilayah di Indonesia, di antaranya Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi kanal YouTube kami di BNPT TV. Saya Rizka Alfiana, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Forum Pencegahan Terorisme atau FKPT Yogyakarta berupaya meningkatkan pencegahan terorisme pada lembaga pendidikan, keagamaan, dan kepemudaan di Kabupaten Kulon Progo melalui gerakan Muda Bangga Bernegara dan Beragama atau Gembira Beragama. Kegiatan yang digelar pada 6 November 2024 ini membahas tentang pentingnya toleransi beragama bersama anak-anak muda lintas iman dan lintas komunitas. Kegiatan Gembira Beragama juga digelar oleh FKPT Nusa Tenggara Barat di Gedung Institut Teknologi Sosial dan Budaya Kesehatan Muhammadiyah Selong, Lombok Timur pada 6 November 2024. Kegiatan ini diisi dengan diskusi tentang bahaya radikalisme terorisme, serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleran di lingkungannya.
Guna membentuk desa siaga yang memiliki daya tangkal dari paparan paham radikal terorisme, FKPT Maluku Utara mengadakan kegiatan Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri atau Kenduri di Ternate Barat pada 6 November 2024. Dalam kegiatan ini menghadirkan ratusan peserta dari berbagai unsur, diantaranya organisasi masyarakat, Karang Taruna, perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, Babinsa, dan Babin Kamtipmas. Untuk membentengi masyarakat Parigi Motong dari pengaruh paham radikal terorisme, BNPT bersama FKPT Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri atau Kenduri di Kota Parigi pada 9 November 2024. Kegiatan Kenduri ini diikuti puluhan peserta dari berbagai unsur, diantaranya Kepala Desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, pemerintah kabupaten, tokoh pemuda dan agama, serta jurnalis media lokal. FKPT Kalimantan Timur menggelar diskusi bertajuk Gerakan Muda Bangga Bernegara dan Beragama atau Gembira Beragama di kantor Kementerian Agama Balikpapan pada 13 November 2024. Kegiatan ini sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, khususnya di bidang agama dan sosial. Ratusan peserta dari perwakilan sekolah, organisasi wanita, Forkopimda, dan organisasi masyarakat di Gorontalo mengikuti kegiatan Smart Bangsaku Bersatu Indonesiaku yang digelar oleh BNPT dan FKPT Gorontalo pada 12 November 2024. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menanamkan sikap toleran dan menghargai kemajemukan bangsa pada anak sekolah dan para ibu sebagai pilar keluarga dalam menciptakan ketahanan keluarga. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya dalam menangkal pengaruh paham radikal terorisme.